Shalom. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami, yakni perubahan sila kebangsaan menjadi Persatuan Indonesia. Yang akan saya bahas yakni pengertian bangsa dan kebangsaan, kebangsaan dalam Pancasila Bung Karno, kebangsaan dalam Pancasila Tim 9, dan analisis kedua sila. Pengertian bangsa dan kebangsaan. Kebangsaan adalah pemahaman modern dalam sejarah kehidupan manusia. Bangsa-bangsa muncul setelah ada nasionalisme. Hal ini terjadi karena ada kehendak budaya dan politik. Bangsa bermunculan sebagai tata cara hidup bersama. Konsep negara bangsa seperti itu sudah ada sebelumnya ketika komunitas kesukaan atau tribes yang biasa hidup sendiri-sendiri harus berhadapan dengan tantangan bersama, seperti yang terjadi di masa lalu. Adanya bencana alam, di situ diperhadapkan semua untuk saling bekerja sama dan memecahkan masalah tersebut secara bersama. Jadi dalam perkembangan memasuki era modernasi, nasionalisme sebagai perasaan marah muncul ketika ada pelanggaran atas prinsip-prinsip tersebut, tetapi sebaliknya perasaan puas untuk ada penekanan atas prinsip tersebut. Nah, Gallner, bangsa berada bukan karena ada penyembahan atas sesuatu yang disimbolkan sebagai dewa, seperti kata yang digunakan Durkheim. Maksudkan itu tidaklah berbentuk dewa, akan tetapi sakral secara gagasan, yaitu masyarakat itu sendiri. Yang sakral bisa berbentuk ilah atau teistik, akan tetapi bisa berbentuk gagasan non-teistik. Dalam kedua situasi itu, kelangsungan bangsa dan kebangsaannya dimungkinkan apabila hadir suatu aura sakral. Berikutnya, kebangsaan dalam Pancasila Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa manusia yang tanah seperti airnya itu adalah kesatuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Indonesia merupakan satu negara bangsa atau national state. Negara bangsa Indonesia itu merupakan inti dari yang dulunya ada Kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan-kerajaan itu memang sudah merdeka, tetapi apabila saat sekarang ini kerajaan-kerajaan itu adalah menjadi bagian daripada inti bangsa Indonesia. Nah, diharapkan semua warga negara bangsa Indonesia itu bisa saling gotong royong. Nah, kebangsaan dalam Pancasila Bung Karno ini, pada saat Bung Karno menyatakan atau menyampaikan pidato tentang Pancasila, yakni pada tanggal 1 Juni 1945. Dan berikutnya Bung Karno mendirikan suatu badan, yaitu BPUPKI, yang artinya panitia kecil, dengan merumuskan kembali Pancasila. Setelah itu dari BPUPKI dibentuklah panitia kecil dengan membentuk 9 tim atau tim 9, yakni ada 9 orang yang di dalamnya mereka membahas tentang Piagam Jakarta atau Undang-Undang Dasar. Yang berikutnya ada kebangsaan dalam Pancasila Tim 9. Nah, dalam hal ini Tim 9 itu mengubah kebangsaan Indonesia yang diuraikan Bung Karno menjadi Persatuan Indonesia, di mana sila Persatuan Indonesia tidak sejajar dengan sila kebangsaan Indonesia. Bagi suatu bangsa baru, ketidakpastian ini merupakan satu masalah bagi pengembangan bangsa. Berikutnya ada analisis kedua sila. Nah, di analisis kedua sila ini, yakni dalam sila kemanusiaan, kesetaraan itu harus ditempatkan dalam kesetaraan dengan sesama manusia lainnya secara internasional, dalam arti menghargai kemanusiaan bangsa lain yang setara. Kesetaraan dalam beragama juga jadi bagian dari Pancasila Bung Karno. Nah, Pancasila Bung Karno adalah Pancasila berdasarkan
kesetaraan Indonesia dalam segala dimensi kehidupannya. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan pulihnya nilai sila kebangsaan dalam Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kebangsaan yang sangat bernilai dan bagus itu hilang begitu saja dari kehidupan bangsa ini? Untuk itu bangsa ini beruntung karena ternyata Pancasila yang secara resmi digunakan dalam kehidupan bangsa ini adalah Pancasila yang disepakati tanggal 18 Agustus 1945, bukan Pancasila Piagam Jakarta. Walaupun pada mulanya Pancasila Piagam Jakarta yang digunakan, akan tetapi yang disepakati adalah Pancasila dengan sila persatuan Indonesia, tetapi dengan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, bukan lagi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan demikian, persatuan Indonesia itu tidak lagi harus dikait-kaitkan dengan perlunya perlakuan mengistimewakan satu agama tertentu. Kebangsaan Indonesia dalam kajian teoretik. Bagaimana kebangsaan Indonesia itu dikaji dari perspektif kebangsaan? Sebagai suatu negara yang modern, maka tatanan kehidupan pra-Indonesia tidak bisa dipaksakan lagi. Apalagi Indonesia itu suatu bangsa yang baru, yang belum ada sebelumnya. Alam atau ilahi telah menetapkan jalannya sendiri, sehingga yang masih belum sejalan itu akhirnya juga mendapatkan kesepakatan bersama sehingga sejalan. Karena itu, kalau ilahi itu dianggap sebagai ilah, akan tetapi sesuatu yang sakral dan dikhususkan, disegani dan diagungkan, bahkan disembah, maka kebangsaan itu memiliki daya ikat yang sangat kuat sekali. Prospeknya bagi kemanusiaan secara global sangat dahsyat, karena dia memberi suatu jalan di tengah-tengah merebaknya agama dunia kembali eksklusifisme. Ya, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan merawat kemajemukan, memperkuat Pancasila, menghayati keberadaan Tuhan secara Indonesia. Kemajemukan dan Pancasila adalah dua kenyataan yang tidak boleh diingkari dalam kehidupan bangsa Indonesia. Mengingkarinya sama dengan kita mengingkari kenyataan diri kita sendiri. Dikatakan demikian karena Indonesia adalah majemuk. Ketika kita berbicara tentang kemajemukan, kita sedang berbicara tentang identitas pertama kita, lalu ketika kita berbicara tentang Pancasila, itulah identitas kita yang kedua. Kedua identitas tersebut melekat dalam diri kita. Selanjutnya, kelompok mengemukakan sejarah ringkas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara muncul dalam kehidupan kita ketika dalam rangka memenuhi permintaan BPUPKI tentang dasar Indonesia Merdeka. Dalam tulisan Bung Karno, dia berusaha untuk menonjolkan 3 pikiran yang menonjol di Indonesia itu secara bersama tanpa harus meniadakan yang lainnya. Bung Karno mengemukakan bahwa Pancasila dikatakan bisa diperas menjadi 3 dan disebut Trisila. Kalau diperas menjadi 1 yaitu gotong royong. Penulis mengemukakan pendapat sebagai seorang Indonesia yang beragama Kristen, kebersamaan dalam Pancasila ini membuat kita memperlakukan sesama kita sebagai saudara. Jika identitas kita pertama adalah masing-masing kita, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Permalim, Kaharingan, Aluk, Tadalo, dan sebagainya, maka identitas kita yang kedua, selain memiliki agama-agama itu, kita memiliki rasa keberagaman yang sama, yaitu religiositas Indonesia di bawah berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Saya Justila Kamagi dan Srifani Lahimade mengucapkan terima kasih dan menerima kritik dan saran yang membangun untuk video pembelajaran yang baik lagi di kemudian hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua.